Oke, kita lanjutkan sekarang ke soal nomor 9 ya. Untuk pembahasan soal yang lain yang lebih lengkap dapat adik-adik cek di playlist. Ya Dek ya, link playlist akan muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Tentukan jenis sudut pada gambar berikut tanpa mengukurnya ya, jadi tanpa menggunakan busur derajat. Nah, untuk menjawab soal semacam ini, adik-adik harus ingat ya, ada beberapa jenis sudut. Jadi nanti ada yang disebut sebagai sudut lancip. Nah, ini punya syarat ya, disebut sebagai sudut lancip ketika besar sudut itu antara 0 sampai 90 derajat. Kita misalkan aja ya, besar sudut itu sama dengan X. Nah, jadi dikategorikan sudut lancip ketika X itu terletak di antara 0 sampai 90 derajat. Nah, cara nulisnya seperti ini. Ya, Dek ya. Jadi ini 0 derajatnya nggak ikut, 90 derajatnya nggak ikut ya. Pokoknya antara 0 sampai 90 derajat. Contohnya 30 derajat, yaitu yang sudut istimewa. Kemudian 45 derajat, lalu 60 derajat dan seterusnya ya. Itu adalah sudut lancip. Kemudian untuk sudut siku-siku. Nah, ini sudah jelas ya. Kalau sudut siku-siku berarti nanti X itu tepat sama dengan 90 derajat ya. Ini adalah dua ruas garis yang saling tegak lurus satu sama lain. Berarti membentuk sudut siku-siku. Kalau diukur besar sudutnya pasti 90 derajat. Lalu ada sudut lancip, nanti ada sudut tumpul. Kalau sudut lancip itu besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Lah kalau sudut tumpul itu besarnya di atas 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat ya. Berarti 90 derajat kurang X kurang 180 derajat. Nah, ini artinya 90 derajatnya nggak ikut, 180 derajatnya juga nggak ikut. Ya Dek ya, kalau 90 derajat ini kan sudut siku-siku, ya kan? Lah nanti kalau 180 derajat ini disebut sebagai sudut lurus ya. Oke, untuk sudut tumpul dulu. Contohnya ini yang sudut istimewa aja ya. Berarti 100 berapa enaknya? 150 derajat. Kemudian 120 derajat ya. Jadi pokoknya antara 90 sampai 180 derajat itu adalah masuk kategori sudut tumpul. Kemudian tadi sudah kita singgung ya, ada yang disebut sebagai sudut lurus. Nah, kalau sudut lurus ya berarti besar sudutnya itu sama dengan 180 derajat ya, garis lurus. Nah, itu sudutnya 180 derajat. Lalu yang terakhir ada yang disebut sebagai sudut refleks. Ya, sudut refleks itu berarti di atas 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Ya, kalau cara nulisnya ya berarti 180 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Nah, jadi sekali lagi 180 derajat dan 360 derajatnya ini nggak ikut ya Dek ya. Ini kan kurang dari, bukan kurang dari atau sama dengan ya. Nah, contohnya ya kita pakai yang sudut istimewa aja ya. Gampangannya ya 270 derajat. Itu kan terletak antara 180 sampai 360 derajat. Itu berarti kategorinya adalah sudut refleks. Oke, jelas ya? Baik, kita kembali ke soal. Nah, untuk yang A, ya ini sudut A. Ini kan jelas terlihat bahwa besar sudutnya itu pasti kurang dari 90 derajat. Nah, ini kan patokannya yang ini kan 90 derajat ya. Ini kan siku-siku. Nah, karena kurang dari 90 derajat berarti ini masuk sudut lancip ya Dek ya. Lalu sudut yang B ini adalah jelas sudut tumpul. Nah, ini patokannya di sini. Ya, ini kan 90 derajat. Nah, padahal besar sudutnya kan melebihi ini kan. Nah, melebihi 90 derajat berarti sudut tumpul ya. Lalu yang ini jelas sudut lancip ya Dek ya. Jadi ini agak miring sedikit ya, nggak apa-apa kita ikuti. Nah, ini kan 90 derajat ya. Padahal sudutnya di sini ini kurang dari 90 derajat. Berarti ini adalah sudut lancip. Nah, kemudian yang D, ini jelas sudut tumpul ya. Kita bermain cepat aja ini, sudut tumpul. Atau kalau mau digambar, nah ini sudut siku-siku ya. Karena sudutnya itu melebihi 90 derajat, ya kan? Berarti kategorinya ini adalah sudut tumpul. Lalu yang ini jelas, ini sudut lancip ya. Ini sudut lancip, ini jelas kurang dari 90 derajat. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 9 ya. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.